Di era ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu bisnis yang menjanjikan adalah bisnis makanan. Dapat kita lihat pula bahwa ada begitu banyak tempat makan yang tersedia, baik itu berupa restoran ataupun kafe yang menjadi tongkrongan anak muda. Tidak hanya menyajikan makanan berat, namun kafe-kafe yang menyediakan menu berupa camilan begitu laris di kalangan masyarakat. Dan salah satu camilan yang paling digemari belakangan ini adalah dimsum. Dimsum adalah istilah dari bahasa Kantonis yang artinya makanan kecil. Biasanya, dimsum dimakan sebagai sarapan atau brunch. Namun, karena dimsum populer ke dunia dari Hong Kong, maka istilah dimsum lebih populer dibandingkan dengan diansin. Karena peluang dari bisnis makanan ini cukup menjanjikan, maka kami memutuskan untuk membuka usaha bisnis makanan. Dan produk yang kami jual adalah dimsum. Kenapa kami memutuskan untuk menjual dimsum? Yang pertama, dimsum adalah makanan yang menjadi salah satu makanan favorit banyak kalangan, baik kaum muda maupun dewasa, sehingga prospek bisnis dimsum terbuka lebar. Dan yang kedua, dimsum memiliki banyak manfaat. Dilihat dari cara membuatnya dengan cara dikukus, di mana mengukus merupakan salah satu cara terbaik menjaga kandungan vitamin, mineral, flavonoid, minyak esensial, dan mikronutrien di dalam makanan dan mudah dicerna tubuh. Karena beberapa alasan tersebut, kami memutuskan untuk memulai bisnis dimsum dengan nama Kedai Dimsamin. Bisnis yang kami kelola ini masih dalam skala kecil. Kami memutuskan untuk membuka sebuah kedai agar pembeli dapat menikmati dimsum di tempat. Untuk membantu usaha ini, kami merekrut pegawai sejumlah 6 orang. Nah, selanjutnya, apa saja yang diperhatikan dalam bisnis ini? Pertama adalah bahan baku. Bahan baku ini terdiri atas dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung ini seperti udang, dada ayam, telur, minyak wijen, dan lain-lain. Sedangkan bahan baku tidak langsung itu, contohnya panci, kompor, gas, air, wadah, dan bahan-bahan lain yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk bahan baku langsung seperti udang, ayam, dan telur, kami pastikan untuk fresh setiap harinya, untuk menjaga kualitas produk. Selain memperhatikan bahan baku, kalkulasi biaya adalah komponen penting selanjutnya. Berikut ini akan kami berikan contoh biaya-biaya yang kami rencanakan untuk bisnis ini. Dapat dilihat pada tabel bahwa bahan baku langsung kami masukkan ke dalam biaya produksi. Contohnya, dalam sehari kami memerlukan udang sebanyak 3 kg yang harga persatuannya adalah 70.000, sehingga dalam sehari kami menghabiskan uang sebesar 210.000 untuk membeli bahan baku udang, dan begitu seterusnya, sehingga dihasilkan biaya produksi dengan total 542.800. Kedua adalah biaya pemasaran. Untuk memasarkan produk, dibutuhkan strategi pemasaran agar pembeli menjadi tertarik. Untuk itu, kami membuat 2 buah banner seharga 80.000 dengan desain banner seharga 30.000 dan pengirimannya 20.000. Setelah ditotal, biaya pemasaran ini menjadi 130.000. Selanjutnya adalah biaya administrasi umum. Komponen-komponen seperti gaji karyawan dan bahan baku tidak langsung akan dikalkulasikan ke dalam biaya ini. Di sini, kami menggaji karyawan dengan sistem harian. Satu orang karyawan akan digaji 50.000, sehingga 6 orang karyawan akan digaji 300.000. Begitu juga untuk bahan-bahan lainnya seperti tabung gas, kompor, panci, dan lain-lain. Biaya administrasi umum ini
Totalnya adalah sebesar 4.156.500. Tetapi, bahan-bahan baku tidak langsung tadi dapat digunakan dalam waktu yang lama. Setelah menentukan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum, selanjutnya adalah membuat jurnal biaya. Di sini kami membuat jurnal biaya per bulan dengan rincian sebagai berikut. Pada jurnal biaya ini, kami juga memasukkan BOP sesungguhnya senilai 325.000. Setelah membuat perencanaan biaya, langkah selanjutnya adalah menentukan harga dari produk. Nah, untuk harga ini, kami menjumlahkan total harga bahan baku dan total harga bahan penolong. Bahan penolong di sini adalah bahan-bahan atau barang yang tidak akan habis dalam sekali pakai. Contohnya adalah pulsa listrik, meja, kursi, dan lain-lain. Setelah dijumlahkan, total di sini menjadi 775.600. Dalam sehari, kami membuat 100 porsi. Maka untuk mencapai titik impas, 775.600 akan dibagi 100 porsi, sehingga titik impasnya menjadi Rp7.756 per porsi. Rencananya, per porsi dimsum ini akan kami jual seharga Rp14.000, maka keuntungan per porsi adalah Rp6.244. Dengan produksi serta penjualan selama 30 hari, maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp18.732.000 setiap bulannya. Setelah beberapa waktu menjalankan bisnis ini, tiba-tiba pandemi COVID-19 menyerang dunia. Akibatnya, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selama masa PSBB ini, toko dilarang buka seperti biasa. Pembeli pun tidak diperbolehkan lagi untuk makan di tempat. Akibatnya, toko sepi pembeli dan bisnis kami terancam gulung tikar. Tetapi, kami tidak boleh menyerah begitu saja. Kami mulai memikirkan strategi apa yang harus dilakukan agar bisnis ini tidak gulung tikar dan tetap berjalan. Beberapa strategi yang kami lakukan, diantaranya yang pertama adalah membuka penjualan online. Di sini, produk dimsum kami pasarkan secara online dalam bentuk frozen food, yang mana produk ini dapat dikirim ke berbagai daerah dengan packaging yang aman. Nah, kenapa kami memutuskan untuk menjual online? Yaitu untuk mengurangi penyebaran virus corona dan juga agar bisnis ini tetap berjalan. Jadi, selama pandemi ini, toko hanya menerima pesanan take away dan tidak menerima pesanan offline atau makan di tempat. Yang kedua adalah merubah jumlah isi per porsi. Pada kondisi normal, biasanya dalam sehari kami memproduksi 100 porsi, di mana satu porsi terdiri dari 4 buah. Ukuran ini dirasa tepat, karena tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Tapi karena akan dijual secara online, untuk itu satu porsi akan kami tambah dari awalnya 4 buah, sekarang menjadi 8 buah. Nah, yang ketiga adalah menyesuaikan struktur organisasi saat masa pandemi ini, di mana di sini pemilik bertindak sebagai manajer dan juga bertugas untuk merancang strategi pemasaran dan pengatur keuangan. Lalu, karyawan di sini akan berjumlah 4 orang, yaitu bagian produksi 2 orang, bagian pengemasan 1 orang, dan bagian marketing 1 orang. Yang keempat yaitu mereduksi fixed cost. Nah, sebelum pandemi ini, karyawan yang kami pekerjakan berjumlah 6 orang. Untuk itu, setelah adanya pandemi, terpaksa kami kurangi 2 orang, sehingga jumlah karyawan menjadi 4 orang. Dan yang terakhir adalah membuat kalkulasi biaya baru, yang mana kalkulasi ini akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lihat untuk biaya produksi. Untuk biaya produksi sendiri tidak terjadi perubahan apa-apa,
karena kami memutuskan untuk memproduksi dimsum seperti biasa, sehingga biaya produksi tetap senilai 542.800. Untuk biaya pemasaran, di sini kami memasukkan biaya untuk mencetak label dan desain label senilai 20.000. Dan karena pemasaran produk ini secara online, maka kami membutuhkan kuota senilai 60.000. Sehingga biaya pemasaran yang awalnya 130.000 sekarang menjadi 210.000. Selanjutnya juga terjadi perubahan biaya pada biaya administrasi umum. Pertama, karena karyawan kami kurangi 2 orang, otomatis biaya untuk menggaji karyawan pun berkurang. Nah, ini merupakan salah satu strategi untuk mengakali biaya, yaitu dengan mengurangi fixed cost-nya. Gaji karyawan yang mulanya 300.000 per hari, sekarang hanya 200.000 per hari. Selain itu, untuk kebutuhan packing, kami juga memerlukan plastik vakum dan bubble wrap. Nah, ini juga dimasukkan ke dalam biaya administrasi umum. Sehingga biaya administrasi umum yang baru menjadi 4.151.500. Pada jurnal biaya, juga terjadi beberapa perubahan yang dapat dilihat sebagai berikut. Salah satu perubahannya adalah BOP sesungguhnya menjadi 455.000. Terjadinya perubahan biaya tentunya akan mengakibatkan perubahan harga. Di sini, setelah kami total harga bahan baku dan harga bahan baku penolong, totalnya menjadi 620.706. Biasanya, dalam sehari kami memproduksi 100 porsi, di mana satu porsi itu terdiri dari 4 buah dimsum. Selama pandemi ini, kami putuskan untuk memproduksi 50 porsi, di mana satu porsi ditambahkan menjadi 8 buah dimsum. Untuk mencapai titik impas, harga satu porsinya itu 12.414. Rencananya, per porsi dimsum ini akan dijual seharga 26.000. Sehingga keuntungan per porsi adalah 13.586. Dan jika dikalkulasikan selama per bulan, maka keuntungannya menjadi Rp20.379.000. Dengan menerapkan strategi ini, bisnis kami tidak jadi gulung tikar dan tetap berjalan lancar. Karyawan pun tetap dapat bekerja dan toko tetap mendapatkan keuntungan. Demikianlah perencanaan bisnis dimsum oleh kelompok 5. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.